tengah azan. Jadi pada saat azan, liyarahu al-mujazi, supaya melihat dia oleh orang yang dijazahi, supaya dijazah itu melihat sekaligus praktik. Lakin idza kanat riwayatu, tetapi apabila ada periwayatan itu di waktu duha, makanan pada waktu duha misalnya, kita meriwayatkan hadis ini dan akan mengijazahkan kepada orang yang akan menerima ijazah. Falirawi, maka hendaklah bagi rawi itu, bagi orang yang diijazahkan, ayat luba min ahadil hadirin, bahwa dia minta dari salah satu daripada yang hadir, salah satu daripada orang yang hadir itu ayu zina, ayu azina, bahwa dia azan. Kal azan ini sholat, sebagaimana dia azan untuk sholat pada waktu, karena ini adalah untuk kepentingan pengijazahan. Kalau kita akan mengijazahkan bukan pada waktu sholat. Hatta yuhiqqa lil mujazi, sehingga dia membuktikan bagi yang diijazahkan itu ayatullah, bahwa ia mengatakan arwihi anhu, saya meriwayatkan akan dia daripadanya, wa ra'aituhu, dan saya melihat dia, yaqbalu ibhamaini, dia mencium akan dua induk jarinya, kedua induk jarinya. Inda qaulil muazzini, ketika ucapan daripada muazzin, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika muazzin mengatakan asyhadu anna Rasulullah, pada saat itu wa masaha bihima ainaihi, setelah dia cium akan dua induk jarinya itu, dan dia mengusap dengan kedua induk jarinya akan kedua matanya. Jadi mulai dari sini yang namanya sampai ke sini. Jadi setelah kita pada waktu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada bacaan, kita baca selawat saja boleh, ya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, atau assalatu alaika ya Rasulullah, assalatu alaika ya Habibullah, assalatu alaika ya Rasulullah. Kemudian kalau selesai Muhammad itu betul. Lalu bunyikan. Nah, pada waktu kita ini, Allahumma fitni bisabti wa basari, Allahumma fitni bisabti wa basari. Nanti jadi riwayatnya. Nah, kemudian ditanyakan lagi soal ma alaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil musbihati wal ibhami. Apa hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan telunjuk dan dengan induk jari? Apa hubungannya? Kata si bertanya ini, al-jawabu, jawabannya apa? Awrada Syekhu Ismail Haqqi, telah meriwayatkan oleh Ismail Haqqi fi tafsiri Ruhul Bayan, pada tafsir Ruhul Bayan, kisahkan sebuah kisah anna sayyidana Adam. Nah ini sejarahnya mencium dua ibu jari. Ini sejarahnya. Anna sayyidina Adam, bahwasanya sayyidina Adam alaihissalam lama ishtaqa, manakala dia rindu, ila liqa'i sayyidina Muhammadin SAW, kepada menemui Nabi kita Muhammad SAW, hina kana fil jannati, ketika beliau berada dalam surga. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka mewahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, huwa, dia Muhammad alaihissalam itu min sulbika, dia akan lewat melalui sulbimu, dia lewat dari sulbimu. Wa yazharu fi akhir zaman, dan nanti dia akan nampak di akhir zaman. Fasa'ala liqa'ahu, maka Nabi Adam minta kepada Allah untuk menemui dia. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka mewahyukan oleh Allah kepadanya, faja'alallahu nura al-Muhammadiyah, maka Allah menjadikan nur Muhammad fi usbuhi, yaitu pada jari-jarinya, al-musbihati, pada jari telunjuknya. Kan ada yang riwayat pertama di punggungnya, kemudian di punggung itu kemudian dia berpindah pada telunjuk, dari telunjuk terus dia minta berpindah dari dahi, dia berpindah ke telunjuk, menjadi juga daripada tangan yang kanan. Pasabah dari kanur, maka bertasbihlah sinar itu. Sebelum itu belum dinamakan telunjuk, telunjuk itu belum disyaratkan musbihah, belum. Barulah setelah dia bertasbih, sunniyat, falizalika sunniyat yang kal usbu,
musbihatan. Maka karena telunjuk ini bertasbih, dikatakan dalam bahasa Arab dari musbihat, telunjuk. Karena fi kitab Ar-Rabil Fa'iq, sebagaimana disebutkan dalam sebuah kitab namanya kitab Ar-Rabil Fa'iq. Wa sallallahu ta'ala jamala habibi, lalu Allah menampakkan ketampanan daripada kekasihnya fi syafa'i, pada kebersihan, pada kejernihan zaprai ibhamaihi, pada kebersihan kuku, dua kuku daripada dua induk jarinya. Mitlul mir'ati, bagikan sebuah cermin. Faqabbala Adamu, maka mencium oleh Adam akan gambar Rasulullah yang ada pada dua kukunya ini. Dicium dia. Mungkin kayak anak muda kalau melihat artis di YouTube dia cium. Kayak itu. Yaitu faqabbala Adamu zaprai ibhamaihi, maka dia mencium oleh Nabi Adam akan kuku dua induk jarinya. Wa masaha ala ainaihi, lalu dia usapkan atas dua matanya. Fasara aslan lidurriyati, maka jadilah hal ini menjadi asal daripada pekerjaan yang dilakukan oleh keturunannya. Makanya akan sangat rugi kita kalau tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Adam ini. Berarti kita belum sempurna menjadi zuriyah Adam kalau belum bisa melakukan hal ini. Itu kata dari para ulama. Nah, kemudian falamma akhbara Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka manakala malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadil kisah ini, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a ismi bil adhan, siapa saja yang mendengar namaku disebutkan dalam azan, faqabbala dhafrai ibhamihi, maka dia, orang itu, mencium akan dua kuku daripada induk jarinya. Wa masaha ala ainaihi, lalu setelah itu dia usap atas dua matanya. Lam yakma abadan, tidak akan pernah buta selamanya. Itu kata beliau, itu kata Rasulullah SAW, hadis-hadis musalsal dan sudah menjadi hadis mutawatir. Kemudian soal lagi, mahya pada ilul amali di hadal hadis, apa faedah daripada mengamalkan hadis ini kita? Qala Syekh Ismail Haqqi fi tafsirih Rahul Bayan, berkata Syekh Ismail Al-Haqqi pada kitab Rahul Bayan, summa inna lis-salawati wa taslimati muwaqinun, kemudian bagi selawat dan salam itu memang ada inti-intinya. Paminha, maka diantaranya ayyusalliya inda sama ismihi asyarif, bahwa orang itu baca selawat ketika dia mendengarkan nama beliau yang mulia fil azan, pada azan. Ini yang pertama. Summa awrada Syekhu ma ja'a fi kitabi Raddul Mukhtar ala Durrul Mukhtar, yaitu pada kitab yang namanya Raddul Mukhtar ala Durrul Mukhtar Syarhu Tanwiril Absar, yaitu merupakan syarah daripada kitab Tanwiril Absar Hasyiah Ibnu Abidin, hasyiah daripada Ibnu Abid fi babil azan, pada babil azan. Wa bismi dan seumpamanya fi kitab hasyiah Marakil Falah, pada kitab hasyiah Marakil Falah syarah Nurul Idah, syarah daripada Nurul Idah di Tahtawi bagi Imam At-Tahtawi fi akhiri babil azan, pada hari bab azan. Faidatun Zakara Al-Fuhsani telah berkata, telah menyebut oleh Imam Al-Fustani Fisaril Kabir, pada Saril Kabir, naklan an Kanzil Ibad, karena memindah daripada kitab Kanzil Ibad. Apa katanya? Iklam, ketahuilah olehmu, annahu yustahabbu, bahwasanya disunatkan, ayyakula, bahwa orang mengatakan inda sama'il ula minasyahadatain, ketika dia mendengarkan pendengaran pertama daripada dua syahadat di Nabi SAW. Bagi Nabi SAW itu apa katanya pada waktu itu ya? Kita pada waktu ini, apa kita baca? Nah ini disebutkan dalam kitab tersebut. Sallallahu alaihi ya Rasulullah, sallallahu alaihi ya Rasulullah, sampai selesai azan. Sallallahu alaihi ya Rasulullah, sallallahu alaihi ya Rasulullah. Itu. Wa inna tadiya, dan ketika yang kedua, artinya wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua. Jadi kalau
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang pertama, dia mengatakan sallallahu alaihi ya Rasulullah, sallallahu alaihi ya Rasulullah, sallallahu alaihi sampai selesai Muhammad Rasulullah itu. Itu pada Muhammad Rasulullah yang pertama. Kemudian wa inda saja pada waktu Muhammad Rasulullah yang kedua apa dibaca? Qurrata aini bika ya Rasulullah, qurrata aini bika ya Rasulullah, qurrata aini bika ya Rasulullah. Itu yang kita baca pada Muhammad Rasulullah yang kedua. Tsumma yaqulu, kemudian dia berkata, Allahumma matti'ni bis-sam'i wal basari. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan dengan pendengaranku dan kelihatanku. Ba'da wad'i ibhamaihi ala ainihi. Setelah dia menaruh akan kedua kuku jarinya itu di atas dua matanya. Jadi itu caranya. Jadi ketika kita taruh ini akan mengusahakan itu, di sini kita baca Allahumma matti'ni bis-sam'i wal basari. Allahumma matti'ni bis-sam'i wal basari. Itu 3 kali paling tidak. Paling tidak kita baca 3 kali. Lalu apa kata Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW, maka sesungguhnya Rasulullah SAW yakunu lahu qaidan fil jannati. Jadilah bagi orang itu Rasulullah yang akan menjadi guide-nya di dalam surga. Qaidan itu artinya guide. Kemanapun dia akan pergi dibimbing oleh Rasulullah SAW di dalam surga. Sedangkan pada satu riwayat ya, artinya qaiduhu ilal jannati, menjadi pembimbingnya untuk masuk surga. Jadi kalau riwayat pertama itu menjadi guide-nya di dalam surga kemanapun dia pergi selalu didampingi oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau qaiduhu ilal jannah berarti dia yang akan jadi pembimbingnya untuk masuk surga. Bagaimana caranya? Lewat ilmunya para ulama yang menitipkan ajaran-ajaran beliau dari para ulama, kemudian sampai kepada orang tersebut sehingga dia akan terhindar daripada semua yang membuat dia terhalang masuk surga. Nah kemudian ini dia panjang sungguh ini, kita baca dari beberapa riwayat lagi. Kemudian wa awrada Syekh Abu Abdullah Muhammad Al-Maghraqi fi kitab Mawahibul Jalil fi syarh mukhtasar Syekh Khalil kaza Syekh Abu Abbas Ahmad bin Abi Bakar Ar-Raddad Al-Yamani fi kitab Mujibatir Rahmah wa Azaimil Maghfirah bi sanadil muttasilin ila Sayyidina Khadir, para sendiri annahu qala, bahwasanya dia berkata, man qala hina yasma'ul mu'adzina yaqulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya selalu ini ini. Jadi siapa saja yang mendengar, siapa saja yang mengatakan ketika dia mendengarkan al-mu'azzina, muazzin yaqulu asyhadu anna Rasulullah, sambil seperti itu, marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi ya habibi ya qurrat aini, sampai selesai Muhammad Rasulullah. Tsumma yuqabbilu ibhamihi, kemudian dia mencium akan dua induk jarinya itu, dua kuku jarinya. Wa yaj'aluhuma ala ainihi, lalu dia menjadikan akan keduanya atas dua matanya. Lam yarbat abadan, dia tidak akan pernah buta selama-lamanya, artinya tidak pernah sakit mata selama-lamanya. Summa Ruya anil Faqih Muhammad ibn Baba ibn Bab, nama orangnya Al-Baba. Kemudian Bima Hokia an-Nafsi, pada apa yang diriwayatkan dari para Yunus annahu habatirrihu, bahwasanya telah bertiup kencang oleh angin. Fawaqa'at minhu husatun fi ainihi, maka jatuhlah, artinya masuk kerikil, artinya debu lah, fi ainihi, pada dua matanya kena dengan debu. Fa'yahu furuja, maka dia berusaha untuk mengeluarkannya. Siapkan bagaimanapun dia berusaha untuk mengeluarkannya. Wa alamatu, lalu dia merasa sakit asadal alam, dengan sakit yang sangat. Karena apa? Karena debu yang masuk ke dalam matanya itu. Karena boleh jadi yang masuk ke dalam matanya itu debu yang bercampur dengan ragi. Kalau saya karena banyak kan, banyak pedagang bakso dia buang itu air limbah baksonya itu di pinggir jalan, di debu, kadang-kadang dicari debu untuk girang sekaligus.
Dan dia tahu bahwa itu akan diterbangkan nanti oleh angin lalu mengenai mata orang. Akhirnya yang masuk adalah ragi itu, limbah bakso itu. Akhirnya begitu sakit kan. Wa annahu lamma sami'al mu'adzina, dan bahwasanya dia manakala dia mendengarkan muazzin yang qulu asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mendengarkan Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, qala dalika, dia mengatakan yang demikian itu. Fa kharajat al-husatu min purihi, maka ternyata keluarlah min purihi, keluarlah itu debu segera, secepat mulai langsung dia keluar, karena boleh jadi dia meneteskan air mata lalu membuat hanyut itu debu yang ada di kelopak matanya itu. Qala Radadi, berkata Radad, wa hadza yasirun fil jambi pada ini Rasulullah SAW, dan ini adalah merupakan suatu yang ringan, yang mudah, yaitu di samping kelebihan daripada Rasulullah SAW. Kemudian qala Syekh Muhammad Al-Maghrabi fi kitab Mawahibil Jalil juga fil fiqhil maliki faidatun, ayat di faidah, qala fil masaili al-malqutati, dia berkata pada soal masalah-masalah yang dipungut, haddatsana al-faqih as-siddiq as-sadduq as-saduq as-salih al-adqa al-halim al-awfa al-mutahhir al-mujawir bil masjid al-harami al-mutajarrid al-arba sadr al-dini, yang namanya Sadruddin bin Sayyidina Saleh Ba'uddin Utsman bin Ali al-Qasi, kemudian hafizahullah ta'ala. Qala laqaitu syekha al-alima al-mutaqattina al-mufassira al-muhadditha al-mashhura al-fadaila Nuruddin al-Khurasani di Madinati Syirazah, wa kuntu indahu fi waqtil adhan falamma sami'al muazzina yaqulu. Jadi yang terakhir dalam disebut dalam sanad ini, begitu muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, qabbala sayfu Nuruddin ibhamai yadayhi al-yumna, maka dia mencium oleh Syekh Nuruddin akan dua induk jarinya, al-yumna wal yusra. Al-yumna yusra menjadi badan daripada ibhamai. Wa masahab bizaprain, lalu dia mengusap dengan dua kukunya, ajbana ainaihi, dua kelopak matanya, inda kulli tasyahhudin marratan, setiap tasawuf itu sekian kali. Nah, ini adalah banyak sekali ya di dalam kitab ini. Itu tadi saya baca dari Tengah sebenarnya, karena judulnya yang saya baca ini adalah yaitu Al-Hadisul Musalsalu Bitakbiril Ibhamaini Wal Musbihi Alal Ainain, itu judul yang sebenarnya. Tetapi kita ambil yang pentingnya saja di sini, sehingga menjadi motivasi buat kita untuk mengikuti sebagai warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, sehingga kita ingin mengikuti jejak beliau. Karena apa? Karena setiap kali dia hidup, dia lakukan hal itu, maka langsung di kukunya ini tergambarlah Rasulullah SAW, tergambar. Maka ada beberapa orang kadang-kadang itu dia salah gunakan, dia bikin jadi apa? Ilmu tenung. Ya, ilmu tenung kan pada umumnya begitu. Orang yang tenung ini dia ini. Apakah dia tahu sejarah ini atau tidak? Sehingga itu yang seringkali diceritakan dulu oleh Al-Qur'an. Dulu kita dan Guru Ahmad Subki, dia ceritakan ke orang yang kehilangan sapi itu, sapi betina, sapi jantan, sapi betina yang hilang. Akhirnya dia minta di salah satu orang tukang tenung. Akhirnya korban kami tak pakai trik, seperti katanya surat merah itu tak pakai trik. Ini saya lihat dia, ternyata sapi kamu yang hilang kelihatan betul. Saya lihat susunya itu dia bilang. Dia katakan bahwa sapi yang kelihatan itu sapi betina, dia bilang. Enggak, sapi saya yang jantan. Enggak, dia betina. Saya yang meliharanya dari kecil, dia jantan kok namanya. Oh, berarti jawab kok sudah terlungin ya gitu. Akhirnya dia permisi. Kenapa? Dia ingin lihat pelaku kejahatan itu lewat kukunya, apakah dia benar kelihatan atau tidak, itu wallahu a'lam. Tapi kalau ini kita lakukan secara istiqomah sambil kita baca seperti tadi itu, maka
tidak menutup kemungkinan kita bisa melihat Rasulullah satu kali saja dalam seumur hidup kita. Apakah lewat mimpi atau mungkin ketika kita rindu. Ada yang mempunyai cara, begitu dia sore, dia tekan matanya. Dia tekan matanya dengan kukunya ini, kiri dan kanan. Akhirnya dia bisa melihat Rasulullah. Dia melihat Rasulullah. Nah, ini mohon maaf kepada yang muda-muda yang masih jogo-jogo ini. Kalau kalian ingin melihat kekasih kalian, baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim sampai selesai 282 kali. Karena apa? Karena surat At-Taubah itu banyak ayatnya adalah 82 kali, 20 ayat. Maka siapa saja membaca 2 ayat terakhir daripada surat At-Taubah itu 282 kali, kemudian nanti setelah dia jadi mengirimkan dia setiap malam selama 2 bulan, maka apapun yang diajarkan untuk dilihat lewat kukunya dia bisa. Itu. Kadang-kadang dia bisa menarik akan truk hanya dengan bayan kukunya. Ini walau alam benar itu kata-kata daripada teman-teman kita di Walet Putih itu ya. Karena itu biasa diwirikan sambil dia muter itu sampai sekian kali sejumlah banyak ayat surat At-Taubah. Dia berputar. Coba tanya kalau Guru Alim itu pernah lagar di awal itu. Pernah beliau lagar itu. Gimana reaksinya? Nah, ada katanya bisa menarik apa? Menarik truk dengan pakai remote kukunya ini. Oh, kalau truk yang pelarinya 100 kilo per jam saja bisa ditarik, apalagi seorang cewek katanya ditarik itu. Itu banyak yang mempraktikannya. Begitu juga yang mungkin di perempuan yang jomblo-jomblo ini. Kalau wiridkan 2 ayat terakhir daripada surat At-Taubah 282 kali, 1 kali duduk. Bahkan kalau yang Walet Putih itu, kalau di Walet Putih itu bukan 282 kali, tetapi 750 kali. 1 kali duduk 225 kali, itu yang dibaca. Yang Walet Putih. Akhirnya dia terus latih dan sambil